Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Randy, ada dalam channel yang satu ini, Sekilas IT. Oke teman-teman, sebelum nonton video selanjutnya, teman-teman like dulu, share dulu video ini, dan subscribe dulu channel Sekilas IT. Oke, saya kasih waktu 5 detik untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke teman-teman, terima kasih untuk yang sudah subscribe channel Sekilas IT. Dan kali ini saya akan coba mencari tahu cara ngecek tegangan si power supply dan sekaligus sekilas cari tahu power supply yang asli dan yang palsu. Nah, di sini saya udah punya tester power supply tester. Nah, ini gunanya nanti ketika kita pasangkan ke si power supply akan ketahuan si 12 volt sama 5 voltnya tuh apakah masih normal, apakah sudah lemah, dan apakah sudah tidak bisa dipakai sama sekali, udah rusak gitu istilahnya. Nah, nanti di sini saya udah ada 3 power supply. Ini yang pertama power supply-nya yang kemarin ya, power supply 600 watt modular yang bisa dicabut-cabut si kabel-kabelnya. Nah, ini udah bersertifikasi 80 plus bronze. Oke, nah terus sini ada power supply yang abal-abal, power supply murah meriah. Dan satu lagi power supply abal-abal tapi yang udah rusak. Nanti kita akan tes dengan menggunakan si tester power supply ini, tegangannya seperti apa, dan kalau misalkan rusak nanti kelihatan di sininya seperti apa. Oke teman-teman, kita langsung aja tes cara kerja power supply tester ini. Let's go. Oke teman-teman, kita akan coba cek si power supply Color Master 600 watt Silent Pro 80 plus bronze. Cara ngeceknya, cara menggunakan ini mudah saja. Kita akan masukkan pin yang 24. Kita masukkan 6 pinnya. Di sini udah ada keterangannya. Ini udah ada 6 pin, 8 pin, 4 pin, sama 24 pinnya di sini. Colokan power langsung ke power supply ini. Nah, kan dia langsung nyala. 12 volt yang keluarnya 11,6 itu masih bisa ditoleransi kalau misalkan masih 11,6. Tapi kalau misalkan udah 11,2, 11,1 itu si power supply-nya berarti udah drop. Kalau misalkan masih 11,6 atau mungkin bisa lebih 12,1, 12,2 sampai 12,5 itu masih dianggap normal. Karena si tegangan power supply atau tegangan listrik tidak selamanya sesuai dengan apa yang tertera di si power supply-nya. Terus 5 volt SB, 5 volt standby, ini masih 5 volt ya, masih bagus berarti. Terus plus 12 voltnya masih 12 volt, dan plus 5 voltnya 4,9 itu masih bagus. Asalkan jangan kurang dari 4,5 atau 4,4, 4,3 itu power supply-nya berarti udah kurang bagus atau jelek gitu. Terus sama juga kalau misalnya kelebihan 5,6, 5,7 itu juga jelek. Tapi kalau misalnya 5,1, 5,2 itu masih dianggap normal, masih dianggap bagus. Berarti ini power supply masih sangat-sangat normal dan sangat cocok untuk digunakan. Oke teman-teman, nah satu lagi untuk cek si keaslian di website resminya, teman-teman bisa lihat di sini ada kode UL atau di sininya apa ya, UR, pokoknya logonya kayak gini nih.
Kita perbesar dulu. Nah, ini nih yang WR, yang E320127. Nah, ini teman-teman bisa cek di website. Kita masukkan serial number ini, apakah ada keterangan keterangan si power supply color master ini. Kalau misalkan ada, berarti si power supply ini bisa diindikasikan adalah asli. Tapi kalau misalkan nggak ada, berarti power supply ini palsu. Kita langsung aja cek ke websitenya, oke? Kita pilih UL file number. Nah, di sini ketika kita klik, lalu dia akan masuk. Nah, di sini kan silahkan input serial numbernya. Kita masukkan serial number yang berada di si power supply, E320127. Setelah itu enter dan kita akan menunggu hasilnya. Nah, di sini udah ada keterangannya Cooler Master teknologi dan ada beberapa informasi seputar si power supply tersebut, dan kita buka link yang ada di file tersebut. Kita pastikan lagi bahwa si serial numbernya tuh sama dengan yang ada di casing si power supply. Ya, di sini udah bener kan? E320127, berarti power supply ini bisa diindikasikan adalah power supply yang asli. Websitenya saya akan sertakan nanti di deskripsi. Kalau misalkan di sini di power supply yang kayak gini yang biasa tuh nggak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali kode serial number yang kayak gitu, kosong, jelek ini berarti. Nah, oke teman-teman, kita akan coba power supply yang abal-abal. Kita masukkan seperti biasa kayak tadi 24 pin ke colokan ini. Nah, kelihatan nggak? Ini 12 voltnya udah nggak ada. Terus PG-nya juga 0. Terus ini 5 voltnya udah turun sampai 4,4 tadi ya tuh, 4,5, 4,9, 5,2. Ininya juga 3,3 voltnya udah naik 3,4, kadang turun sampai 2,4 ya tadi ya. Ini. Terus PG-nya 0. Ini power supply udah jelek banget. Terus ini 3,3 voltnya juga nggak nyala nih. Nggak nyala ini bagian ininya. Power supply ini udah diindikasikan rusak atau tidak layak pakai. Nah, udah ketahuan kan sama si power supply tester ini, power supply yang bagus, terus power supply yang jelek, udah ketahuan. Jadi cepet lah kalau misalnya kita kerja, kita cek power supply, kita bisa cepat pakai alat tester ini. Mantap tuh. Dia ada bunyi seperti ini. Nah, seperti bom, dia udah rusak berarti. Oke, kita langsung aja matikan. Oke teman-teman, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Sekilas IT untuk terus membantu perkembangan channel ini terus berkembang. Kita akhiri saja video ini. Saya Randy Adha, Sekilas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi.